Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita buka lembaran sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia belum sepenuhnya tenang. Di kota Surabaya, kota pahlawan yang gagah berani, ancaman datang kembali. Tentara sekutu yang diboncengi Belanda atau Nika ingin menguasai kembali negeri kita. Insiden perobekan bendera di Hotel Yamato telah menyulut amarah. Rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Are-Are Surabaya bersiap mempertahankan sejengkal tanah air mereka. Puncaknya adalah 10 November 1945. Sebelum fajar 10 November, ultimatum dikeluarkan sekutu. Mereka menuntut seluruh pejuang dan rakyat menyerah, meletakkan senjata, atau Surabaya akan dihancurkan. Di tengah ancaman itu, ada dua tokoh penting yang menjadi tiang penyangga semangat. Gubernur Suryo yang berdiplomasi dan mengambil sikap tegas, serta Bung Tomo yang dengan suaranya yang membahana membakar semangat perlawanan. Inilah kisah keberanian, tekad, dan semangat merdeka atau mati. Ultimatum itu sungguh kejam. Mereka memberi batas waktu hingga pukul 6 pagi, menyerah tanpa syarat atau Surabaya akan rata dengan tanah. Tidak bisa Pak Gubernur, kami tidak akan menyerah. Kami sudah merdeka. Arek-arek Surabaya sudah muak dengan penjajahan. Kenapa mundur? Walaupun senjata kami sudah rada, tapi nyali kami lebih besar daripada mereka. Lebih baik gempur daripada dijajah kembali. Saya mengerti semangat kalian, anak-anak aku. Saya sudah berusaha berdiplomasi, mencari jalan damai, tapi mereka benar-benar ingin menginjak-injak harga diri bangsa kita. Malam ini, saya sebagai Gubernur Jawa Timur dan Wakil Republik Indonesia menyatakan kita tolak ultimatum itu. Sampaikan kepada seluruh rakyat dan pejuang, kita siap mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Keputusan Gubernur Suryo disambut gemuruh. Malam itu, di tengah kota yang mencekam, suara lantang Bung Tomo terdengar dari corong-corong radio, membakar jiwa setiap rakyat. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya
kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Semboyan kita merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Keesokan harinya, 10 November 1945, pertempuran besar pun pecah. Selama 3 minggu, dengan semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo dan tekad yang didukung oleh keputusan berani Gubernur Suryo, para are-are Surabaya melawan habis-habisan. Banyak pahlawan yang gugur, tapi semangat itu tidak pernah mati. Peristiwa heroik ini menjadi catatan emas, di mana rakyat Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan, melainkan harus diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Karena itulah setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anakku, semangat Bung Tomo, keberanian Gubernur Suryo, dan pengorbanan arek-arek Surabaya adalah warisan tak ternilai. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan belajar yang rajin dan menjadi warga negara yang baik.